Perkenalkan, nama saya Randy Nathan Ginting. Saya dari kelompok 3. Tugas saya yaitu melakukan pengujian konfigurasi. Di sini kami memakai dua server breaker. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniel. Nama saya Maxwell. Di sini kami bertugas sebagai menginstal atau mengkonfigurasi breaker. Saya server pertama, Dan saya server kedua. itu tugas kami. Selanjutnya tugas teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra Ayurianda. Di sini tugas saya adalah menghubungkan dua server breaker ke klien. Selanjutnya saya Dwi Manulang. Tugas saya di sini yaitu menyeting nomor telepon serta menerang antar dua server breaker. Perkenalkan, nama saya Prentice Gultom. Saya di sini bertugas di bagian penyetingan di bagian softphone. Yang pertama itu kita klik new, custom. Di sini saya akan menggunakan custom. Kita next saja. Di sini kita pilih DVD-nya, mau DVD. Kami menggunakan DVD breaker, jadi kami memilih DVD breaker. Nah, di sini kami menggunakan breaker versi 2.1.1. Kami open, next. Di sini next saja. Nah, di sini virtual machine name. Kita ganti namanya menjadi kelompok 3 server 1. Kita buat next. Nah, ini memori virtual machine-nya. Memori virtual machine-nya ada di 2 GB. Kita next saja. Ini next. Select di sini next saja. Nah, di kapasitinya ada 20 GB. Biarkan aja 20 GB, kita next saja. Nah, ini nama servernya tadi udah masuk ya. Kita next saja. Di sini kita langsung finishkan untuk melanjutkan ke step penginstalannya lagi. Kita klik finish. Kita tunggu, lalu kita klik yang ketiga, install breaker based with wizard. Kita klik enter. Kita di sini kita pilih aja S-Run. Di sini untuk partisinya kita pilih yang paling atas, use Ethernet. Kita klik, lalu kita pilih yang studix, yes. Kita tunggu sampai instalasi selesai dan masuk ke tampilan firmware-nya. Firmware breaker. Kita tunggu. Sesudah penginstalan selesai, kita masuk ke dalam konfigurasinya. Kita login sebagai root. Passwordnya itu breaker. B-nya besar. Nah, lalu di sini saya akan mengganti IP-nya. Di sini biasanya ada IP-nya, yaitu 192.168.2.2/24. Tapi kami akan menggantinya menjadi, kita masuk dulu ke interface-nya, v etc network interface. Nah, di sini ganti IP-nya menjadi 3. Kita buat dulu klik I pada keyboard untuk masuk ke pengeditan. Kita buat sini 192.168.3.2. Network-nya itu per 24. Network-nya itu 3.0. Gateway-nya itu 3.1. Nah, broadcast-nya ini kita buat jadi 3.255. Nah, langsung Ctrl C pada keyboard dan Shift Z. Lalu kita restart untuk memastikan IP-nya itu sudah masuk ke mesin kita dengan perintah /etc/init
.td/networking/restart. Nah, di sini restart sudah berhasil. Untuk mengecekkannya kita klik perintah IPA, apakah IP-nya sudah masuk. Nah, IP-nya sudah masuk, yaitu 192.168.3.2/24. Jadi IP-nya ini sudah masuk. Selanjutnya, server 2 dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan membuat suatu server breaker dan juga mengkonfigurasinya. Nah, di sini saya akan masuk pertama ke aplikasi pembuat virtual machine-nya, baru saya akan memilih create a new virtual machine. Di sini kita pilih typical next. Lalu karena kita mempunyai ISO breaker, kita bakal memilih ISO-nya dari file kita. Oke, next. Di sini kita ubah namanya jadi kelompok 3 server 2. Karena pada kali ini saya akan membuat server yang kedua. Next, finish. Kita power on virtual machine yang sudah kita buat. Nah, pada tampilan awal seperti ini kita bakal memilih install breaker based with wizard. Nah, pada tampilan seperti ini kita next aja di paling atas. Lalu di sini kita akan membuat partisi dari disk kita. Kita pilih manual aja. Kita ubah yang pertama 15 GB mungkin. Oke, primary, beginning, done. Lalu yang kedua kita akan membuat sebagai swap area. Pada use as kita pilih swap area, done. Finish partisi. Lalu di sini kita akan membuat partisi tersebut. Yes. Lalu kita akan mengkonfigurasi di dalam server breaker ini. Yang perlu kita konfigurasi di dalam server ini sebenarnya yang paling penting ialah IP untuk menjadikan sebuah gateway kepada device-device yang kita daftarkan kepada VoIP server kita. Nah, pada tampilan seperti ini kita akan memasuki server dengan cara login root, password breaker B-nya besar. Nah, lalu kita menggunakan perintah v etc network interface. Nah, jika kita sudah memasuki tempat konfigurasi pada IP server, di sini kita akan mengubahnya dengan pertama kita klik I dulu untuk mengubah mode menjadi insert. Lalu addressnya kita ubah menjadi IP yang kita inginkan. Di sini saya mengubah jadi 3.3. Netmasknya tetap, networknya kita ubah ini 3.0. Podcast tetap, gateway tetap, DNS name server kita ubah ke IP kita saja. Oke. Konfigurasi pada server breaker telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah kedua server ininya dibuat, saya akan melakukan menghubungkan ke klien. Pertama-tama kita buka VM, baru ke setting, pilih network adapter. Sini kita pilih VMnet 1 aja ya teman-teman. Baru ke oke. Baru server keduanya sama juga ke VM, setting,
network adapter, DMNet-nya juga satu ya teman-teman. Oke, baru kita pilih edit, virtual network editor. Tadi kan kita buat VMnet 1, lalu kita buat di sini VMnet 1, kita pilih change setting. Yes kan. Di sini IP-nya kita ubah. Tadi server pertama 3.0. Ininya tetap. Oke. Lalu kita buka di control panel. Pilih network and sharing center, kita pilih change adapter setting. Change adapter setting as follows. Baru kita pilih VMnet 1, free properties yang versi 4. Salah. Nih. Kita ubah menjadi 3.5 aja. Baru ininya jadi 255.0. Sininya kita buat 3.2. Coba kita buat 3.2. Lalu kita akan melakukan pengujian di CMD. Kita ping IP server pertama dan IP server kedua. 3.2. Udah TTL. Lanjut IP server kedua. 68.3.3. Sudah TTL juga ya teman-teman. Tadinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan mengetik nomor telepon di dua server, yang mana saya mau nyeting nomor telepon satu terlebih dahulu, di mana IP 1.168.3.2. Langkah selanjutnya itu kita serta mengetik nomor telepon 192. Maka beginilah tampilannya. Setelah itu kita pilih advance pada posisi username administrator, password website breaker. Selanjutnya kita ke internet extension. Lanjut kita ke extension. Sini kita akan mengetik nomor telepon. Kita klik submit. Secara extension kita buat nomor telepon yaitu 200. Pada display ini kita buat barcode, kita buat 200. Secret juga kita buat 200. Ini secret di sini menggunakan password. Selanjutnya kita submit. Nomor telepon pada sudah selesai. Tinggal klik apply, lalu continue. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengetik nomor telepon sama A, di mana pada server A memiliki IP 92.168.3.3. Untuk itu kita harus mengetik pada control panel untuk mencari IP 192.168.3.3. Tes.
Kita ganti menjadi 33. Oke, sini udah 33. Lanjut kita cari IP-nya. Oke, kita mulai hal yang sama. Lanjut administrator. Password B besar break. Ini jangan lupa extension submit. Nomor teleponnya kedua 300. Display name 3. Buat lagi ini 300. Sampai 300. Setelah selesai kita submit. Lalu lakukan apply configuration change. Oke, sudah selesai kita buat nomor telepon. Selanjutnya kita add antar bosan. Nomor 1. Kita ke add sitter. Di sini di sini saya selanjutnya di sini saya akan tentang antar dua server. Kita terang add shift terang di sini pada outbound shift terang menu shift terang. Baik, di sini host di sini merupakan IP pada server 2. Terus di sini merupakan nomor server. Kita yang tadi tulis pada file. Setelah selesai kita submit. Kita melakukan terang di server 2. Terang, exit terang. Kita setting seperti terang. Baiklah. Di sini merupakan IP pada server yang 2. Kemudian pada server 200. Oke, sudah sampai seperti yang tadi. Kita submit. Apply. Oke, setelah itu kalau setting kita semua ke bawah pada impulsive house. Jika dia maka kita pilih tanda panah yaitu yes. Agar pada saat sudah selesai kita serta program antar dosen orang bisa berkomunikasi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian penyetingan di aplikasi softphone-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian server yang pertama. Di extension kita lihat namanya adalah kelompok 3. Terus
di bagian akun kode dan secretnya itu nomornya 200 dan IP-nya itu 192.168.3.2. Langsung saja ini kita hapus saja ya teman-teman. Ini karena sudah tercoba. Nah, langsung saja kita masukkan 200. Itu 2000 tadi, sekian 200 yang benar. Oke, izin 192.168.3.2. Ini merupakan IP-nya server 1 ya teman-teman. Langsung klik next. Di bagian sini kita skip saja. Nah, jika sudah begini berarti tandanya itu sukses. Langsung klik next. Nah, karena sudah centangnya warna hijau, berarti ini sudah berhasil. Langsung saja ke bagian server yang kedua di 3CX. Nah, ini kita hapus saja. Di sini bisa kita tengok, kita lihat namanya itu kelompok 3. Terus akun kode dan secretnya itu 300 dan IP-nya itu 192.168.3.3. Oke teman-teman, langsung saja ke aplikasi 3CX. Kita buat namanya di sini akun name kelompok 3. Color ID-nya yaitu kita buat saja Python. Terus extensionnya di sini 200. Salah teman-teman. 300 teman-teman ID-nya, passwordnya juga 300. Oke. Nah, di sini kita klik IP-nya. Diketikkan 192.168.3.3. Terus oke. Langsung klik oke kan. Nah, habis itu kita klik oke. Terus kita tunggu. Nah, di sini sudah on hold, berarti sudah terhubung, sudah bisa dicoba. Selanjutnya di sini sudah bisa terhubung juga. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk melakukan pengujian. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian konfigurasi dan penyetingan software yang dilakukan oleh teman saya. Pertama-tama, kita buka dulu VMware. Lalu kita masuk ke server pertama. Nah, di server pertama ini IP-nya yaitu 192.168.3.2. Selanjutnya pada server kedua, IP-nya yaitu 192.168.3.3. Nah, untuk memastikan bahwa dia sudah terhubung dengan klien, mari kita ping di CMD. Kita klik Windows R, lalu CMD, lalu klik. Nah, kita tes dulu pada server yang pertama, yaitu 192.168.3.2. Kita ketik ping 192.168.3.2. Nah, kalau dia sudah keluar TTL, itu tandanya sudah berhasil. Tandanya dia sudah terhubung antara klien dan server. Selanjutnya, pada IP kedua yaitu 192.168.3.3. Kita klik 3.3, kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Itu tandanya dia sudah terhubung antara klien dan server. Selanjutnya, kita akan masuk pada software-nya. Kita akan melakukan pengujian. Pertama kita masuk ke Zoiper. Nah, di Zoiper ini nomornya yaitu 200 dan di 3CX nomornya yaitu 300. Kita telepon dari 3CX ke Zoiper dengan nomor 200. Nah, sekarang kita angkat telepon dari. Nah, berarti tandanya sudah terhubung. Selanjutnya, kita telepon dari Zoiper ke 3CX, yaitu 300. Kita klik 300. Lalu kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Dan sudah terhubung antara klien dan server. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.